Iya. Bisa apa yang kelihatan Udah kelihatan. nah deh. Hai guys, kali ini aku mau sharing sesuatu yang dekat dengan kehidupan mahasiswa. Ya nggak cuma mahasiswa sih, semuanya, mulai dari belajar, bekerja kantoran, semuanya ada sesuatu yang kadang kita males nih, terus kita sebenarnya suka, cuma oleh karena pekerjaan mungkin kita jadi jarang ngelakuin gitu ya. Sesuatu itu adalah membaca. Untuk kali ini aku berkesempatan ketemu dengan salah satu, bisa dibilang orang yang cukup berpengalaman dalam mengatur jadwal dia membaca tiap hari. Apa aja yang akan kita omongin, simak interview berikut ini. Perkenalkan, ini Mas Ronald Tehu Puring. Halo. Ya, mahasiswa S2 Akuntansi Universitas Gadjah Mada. Selamat sore Mas. Iya, sore. Tuh, panas. Oke, kemarin kayak udah kita omongin sebelumnya. Iya. Santai aja, nggak apa-apa, ntar juga diedit, banyak editannya. Nah, pertanyaan pertama, Mas kan kemarin habis dinobatkan jadi Pengunjung teraktif dari perpustakaan Universitas Gadjah Mada tahun 2017. Nah, kebayang nggak sih mau bisa dapat penghargaan kayak gitu? Kalau saya nggak kebayang. Karena apa? Karena aktivitas saya itu hari-hari kayak gitu. Jadi ketika dari kampus, fakultas, ya setelah selesai kuliah langsung ke perpus. Buat ngapain? Kebanyakan untuk kerja tugas. Terus kalau waktu libingnya itu untuk baca, browsing jurnal, kayak gitu. Jadi tiap hari aktivitasnya gitu. Ikut tiap hari. Pagi datang ke perpus, duduk, nyalakan komputer, buka situs jurnal. Kalau ada sisa baru baca buku lagi. Ribetnya kayak gitu. Aduh, itu tiap hari, 7 hari seminggu. Sabtu Minggu juga. Tapi kalau Sabtu Minggu itu kan perpustakaan hanya sampai jam 12 doang untuk menggunakan komputer. Tapi kalau di luar itu bisa sampai jam 4 sore. Tapi rata-rata saya sampai jam 12 sih untuk hari Sabtu. Kalau hari Minggu ya palingan 2-3 jam doang kayak gitu. Di lantai selasar. Dari pagi, siang. Itu masih ingat makan nggak itu? Itu biasanya kan karena ada kantin di samping. Jadi kadang-kala makannya ya tergantung. Kalau banyak tugas berarti nanti jam 1:30 kayak gitu. Biasanya rata-rata jam 12. Itu kemarin gimana kejadiannya? Dikasih tahu waktu jadi pemenang itu gimana? Itu awalnya itu kan nggak dikasih tahu. Pertama itu diundang sama mereka nanya, mereka dari pegawai kan datang ke saya, Mas, kita mau perlu sebentar. Terus saya jawab, kenapa Mbak? Oh gini, kita kan hari Selasa ya, tanggal 1 itu ada acara Disnatalis, jadi bisa nggak masuk hadir untuk acara itu. Tapi nggak dibilangin bahwa nanti dapat pengunjung teraktif karena berdasarkan list mereka itu. Sebanyak berapa? 240 kalau nggak salah, 240 hari. 240 hari berkunjung ke perpustakaan UGM. Jadi kan 1 tahun 365 hari. Nah, 365 hari itu ternyata 240 hari saya di situ untuk ngerjain itu aktivitas kayak tugas, buat jurnal, paper, itu baca di situ. Ada Mas, lalu yang pemenang yang lain? Kalau teman saya juga itu dia peminjam teraktif. Peminjam buku teraktif. Jadi dia pinjam bukunya itu lintas perpustakaan fakultas. Lalu ada misalnya ada dosen yang lain apa? Itu dosen fakultas pertanian atau kehutanan kalau nggak salah waktu itu. Itu dia kalau nggak salah sebagai pengguna teraktif fasilitas kampus. Gitu. Tadi kan baca jurnal Mas. Jurnal apa aja yang paling sering dibaca? Kalau saya jurnal yang paling sering baca otomatis kan jurnal akuntansi.
Tapi di dalam akuntansi itu ada konsentrasi juga. Karena saya kan ambil akuntansi keuangan, makanya saya kebanyakan mencari jurnal yang berhubungan dengan akuntansi keuangan, seperti jurnal manajemen laba kayak gitu. Terus ada jurnal penghindaran pajak. Rata-rata seperti itu. Jadi nanti saya menghubungkan antara satu variabel ke variabel lain untuk menjelaskan hipotesis yang akan saya bangun berdasarkan isu yang saya angkat sebelumnya. Kenapa milih topik itu tadi, Mas? Topik itu rata-rata topik yang fenomenal kalau dalam pasar modal dibandingkan dengan riset yang kebanyakan data primer. Jadi itu kan data sekunder yang saya rata-rata ambil untuk melakukan penelitian. Jadi kalau data saya terkait manipulasi laba itu data yang memang sering fenomenal untuk diteliti. Jadi setiap ada artikel yang muncul, kebanyakan selalu berputar tentang itu. Jadi masalah itu sering muncul, lalu diambil dari sudut pandang yang berbeda. Dihubungkan dengan variabel yang berbeda. Kira-kira hasilnya seperti apa? Lalu satu hari bisa habis berapa jurnal, Mas? Kalau satu hari itu ya tergantungnya, biasanya kan jurnal itu dia hanya diperkecil, dipersempit kan, jadi dia dipres lagi, sehingga kalau bisa satu jurnal lah, itu pun kalau sudah ada data. Tapi kalau belum ada data itu membutuhkan waktu yang lama. Ini masih cari-cari lagi. Kenapa? Karena harus cari datanya, terus harus diinput, ditabulasi. Datanya harus ditabulasi di Excel. Dari Excel itu hasil tabulasi baru nanti diolah lagi, baru keluar itu hasilnya. Ada target minimal nggak? Satu hari habis berapa buku atau berapa jurnal? Kalau target nggak ada ya, tapi biasanya itu rata-rata saya menghabiskan waktu untuk buat jurnal itu ya, kalau satu jurnal bisa 2 hari lah, 3 hari itu plus belum dapat datanya gitu. Jadi dari pagi sampai malam itu harus pekerjaannya itu input data, nyari data dulu. Jadi kalau udah dapat datanya berarti jalannya lancar. Ada buku lain, Mas, yang dibaca selain jurnal? Biasanya itu buku, rata-rata saya baca buku untuk buku ilmiah ya. Untuk kalau buku-buku novel itu jarang. Tapi pernah ya? Pernah. Tapi itu jarang, kadang-kadang juga nggak selesai itu kalau buku novel. Kenapa suka penelitian, Mas? Kenapa saya suka penelitian? Itu kan ketika kita mengangkat sebuah penelitian, berarti di situ ada tidak terlepas dari adanya isu atau fenomena. Nah, isu atau fenomena ini kita kadang-kala sebagai mahasiswa kan kepo, pingin tahu kira-kira apa sih. Kalau isu ini buktinya benar nggak? Kayak gitu. Nah, otomatis untuk membuktikan itu saya membutuhkan data. Nah, data itu nanti dikonfirmasi lagi dengan isu itu. Kira-kira dengan data di lapangan, benar nggak isu ini yang betul terjadi di lapangan? Oh, ternyata bisa jadi betul, bisa jadi enggak. Tergantung dari data yang ada kayak gitu. Harus diolah lagi sedemikian rupa, dihubungkan dengan satu variabel ke variabel lain sehingga menemukan hasil. Kenapa sih tiap hari ke perpus gitu, baca jurnal? Apa yang dikejar dari Mas Ronald? Apa uang? Kalau saya itu selalu ingin berbeda dari orang lain. Kenapa? Karena gini kan, kita kan di dunia yang global sekarang ini tidak hanya membutuhkan bahwa kita itu orientasinya seperti siklus hidup. Jadi setelah selesai SD, SMP, SMA, terus kuliah, kita kan ikut itu kayak siklus. Kan nggak bisa kayak gitu. Kita kan di dunia era globalisasi berarti ada persaingan. Nah, kalau kita ingin membedakan kita dengan orang lain, yaitu dengan kualitas kita. Nah, kualitas kita itu ya dipupuk dengan semangat yang ada, terus kita realisasikan semangat itu melalui usaha. Nah, jadi mau tidak mau ya sebagai mahasiswa ya pekerjaannya belajar. Nah, itu intinya di situ. Tadi kan udah beberapa pertanyaan ya, Mas ya. Sekarang lanjut ke kuis. Ya. Nanti ada beberapa pertanyaan. Iya. Ya, ada opsi, nanti silahkan pilih salah satu, cepat ya. Pertanyaan pertama, buku fisik atau PDF? PDF. Kualitatif atau kuantitatif? Kuantitatif. Rupiah Indonesia atau dolar Amerika? Dolar Amerika. Guru besar UGM atau gubernur BI? Guru besar UGM atau gubernur BI? Ibu Dwi Korita. Berarti jadi guru besar UGM. Oke. Tokoh ekonomi favorit? Tokoh ekonomi favorit Sri Mulyani.
Nah, kenapa? Karena dia sumber inspirasi banyak kebijakan yang diambil, Contohnya? berdampaknya. Misalkan teks amnesti sekarang kan, nah itu kan membawa dampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi kita. Karena pajak kita kan rendah ya, salah satunya bisa dari situ. Oke. Nah, lanjut pertanyaan terakhir nih Mas. Bisa kasih saran nggak sih gimana caranya supaya ya kita mahasiswa atau orang-orang lain bisa kayak Mas Ronald nih, jadi semangat yang kuliah, ya rajin ke perpus, nggak alergi gitu, terus aktif buat paper. Kalau bagi saya itu mahasiswa dia harus tahu bahwa pekerjaan dia itu apa. Jadi kita melakoni, kita harus tahu bahwa oh ternyata saya sebagai mahasiswa otomatis kan ya tugas saya ya belajar. Mau tidak mau entah itu dipaksakan atau tidak dipaksakan, itu harus keluar dari dalam diri kita. Jadi saran saya itu sebagai mahasiswa itu dia harus produktif. Jadi jangan sekedar datang kuliah itu terus setelah selesai kuliah pulang di kosan tidur, kan nggak produktif itu, apalagi kan anak muda. Masa pulang ke kosan, ngapain di kosan kan gitu. Mendingan ke perpustakaan, baca tuh buku, browsing apa ada, artikel apa yang terbaru. Jadi kan kita sebagai mahasiswa bukan hanya dituntut untuk sekedar kuliah doang, tetapi harus aktif entah itu melalui organisasi, melalui studi kita. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan untuk membuat produktivitas kita menjadi lebih baik. Jadi tetap ini punya semangat, tetapi semangat itu harus didukung dengan usaha yang nyata. Jadi tidak sekedar semangat doang. Ya itu tadi interview singkat kita dengan Mas Ronald Tehupuring. Semoga bermanfaat. See you next time. See you.